Tangkapan alam. Satu, dua, tiga. Oke. Ini langsung ya. Kalau sudah seperti ini. Shit. Setelah saya tempelkan di muka saya, ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Gigitan ular berbisa tinggi kembali memakan korban. Padahal untuk beberapa pekan terakhir kita juga sempat membahas terkait korban gigitan ular berbisa, khususnya ular woling teman-teman. Nah jadi kali ini saya akan kembali membahas dan tidak pernah bosan-bosannya saya akan sedikit beberapa memberikan kiat-kiat lalu memberikan saran bagi teman-teman semuanya yang memang memiliki teman-teman niat baik lah, memiliki niat baik untuk membantu mungkin itu tetangga atau mungkin keluarganya sendiri ketika ada ular yang masuk ke rumah. Namun tentunya niat baik tersebut bisa berubah fatal, bisa merenggut nyawa kita apabila kita sembrono ataupun gegabah dalam mengamankan ular ataupun merescue ular berbisa yang berada di sekitar kita teman-teman. Ya, jadi kali ini saya akan kembali membahas seputar gigitan ular berbisa yang terjadi tahun kali ini, bahkan belum genap 1 tahun sudah terjadi beberapa kali. Dan ini sebetulnya mungkin yang terup ke publik, artinya mungkin di luaran sana itu sebetulnya banyak hal seperti ini namun tidak terlihat di sosial media teman-teman. Karena bisa kita lihat, kita langsung saja ya di sini berbicara masalah kronologi, berbicara masalah kenyataannya seperti apa. Karena di sini juga saya baca sumbernya itu dari salah satu grup di Facebook, dan di sini juga sudah jelas kronologisnya seperti apa. Jadi kita simak saja bersama-sama karena memang kita tidak mengetahui secara jelas dan pastinya karena memang saya juga tidak ada di lokasi teman-teman. Nah yang jelas ini merupakan salah satu kejadian yang terjadi kembali di daerah Tangsel pada tanggal 9 Oktober 2022. Kronologisnya, ular masuk ke rumah warga di daerah Tangsel lalu memanggil tetangga yang lain. Nah, boleh dibilang tetangganya itu memanggil orang yang memang sudah biasa lah untuk merescue ular. Orang yang biasa menghandle ular, kata orang yang kemasukan ularnya seperti itu. Nah, ular berhasil ditangkap, namun sang penangkap tergigit oleh ular tersebut yang direscue, dan ternyata ular tersebut itu adalah merupakan Bungarus candidus atau ular woling. Nah lalu ada juga informasi yang tidak valid, si penangkap sengaja menggigitkan ularnya ke tangan kanan karena sudah dari kecil mahir menangkap ular dan dianggap pawang itu kebal terhadap bisa teman-teman. Nah nantilah kita akan coba bahas ya, ada sesuatu juga yang ingin saya sampaikan. Lalu selanjutnya korban pingsan setelah beberapa menit tergigit oleh ular woling tersebut. Lalu korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tidak diimobilisasi. Tidak diimobilisasi ya teman-teman, tuh ingat. Nah korban lalu dipasang bidai setelah di rumah sakit. Dan ternyata di bidainya itu atau di imobilisasinya itu bukan dari TKP, tapi di rumah sakit, sesudah sampainya di rumah sakit. Dan setelah itu sampai di rumah sakit akhirnya beliau kehilangan nafas. Sempat sebetulnya dilakukan RJP beberapa kali, pompa jantung, BHD RJP, artinya itu adalah pertolongan pertama, pemberian napas buatan kepada korban. Namun tetap saja korban tidak terselamatkan dan akhirnya korban meninggal dunia teman-teman. Ya. Jadi dari kasus kali ini kita belajar bahwa kadang-kadang mindset beberapa orang masih melekat terkait yang namanya itu pawang, kategori pawang. Atau mungkin juga orang suka menganggap
seseorang yang sering tergigit oleh ular berbisa mungkin itu akan menjadi kebal. Banyak juga sebetulnya komentar-komentar di konten-konten saya, karena mungkin juga saya sudah beberapa kali tergigit oleh ular-ular berbisa. Namun itu bukan berarti saya pribadi adalah orang yang kebal terhadap bisa ular. Jadi saya pertegas, saya tidaklah kebal terhadap bisa ular, teman-teman. Lalu kenapa sampai saat ini saya masih bisa bertahan, saya masih bisa hidup? Karena yang pertama, saya menggunakan metode proses imobilisasi. Yakni adalah proses pertolongan pertama pada gigitan ular berbisa untuk meminimalisir terjadinya hal yang sangat-sangat membahayakan, terutama yang bisa masuk ke fase sistemik, teman-teman. Jadi hal-hal tersebut itu sebetulnya mungkin kelihatannya sepele, namun sebetulnya itu merupakan sesuatu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita lakukan apabila kita tergigit oleh ular berbisa tinggi, teman-teman. Nah, jadi sebetulnya tidak ada orang yang kebal terhadap bisa, itu tidak ada, teman-teman. Terkecuali memang dia sudah menyiapkan anti serumnya, dia sudah memiliki penelitian-penelitian dan lain sebagainya, dan itu di Indonesia ya boleh dibilang gimana ya, teman-teman, bukan tidak ada mungkin orang yang kebal bisa itu. Balik lagi sih kepada mindset kalian masing-masing, kepada pemikiran kalian masing-masing, karena kita tidak bisa menjudge seseorang. Orang itu misalnya sering tergigit oleh ular berbisa gitu, teman-teman, terus kan dia mah kebal bisa, kenapa pas kegigit nggak mati-mati, berarti dia kebal bisa? Nggak seperti itu juga, coy. Karena sebetulnya hal tersebut juga bisa dijelaskan dari segi fisik, dari segi imunitas tubuh, dari segi kekebalan tubuh, dari segi kesehatan fisiknya. Karena secara logikanya, saya pribadi pun mungkin orang yang sudah terbiasa tergigit oleh ular berbisa, ya ketika tergigit oleh ular berbisa sama saja mengalami fase, mengalami efek, mengalami pembengkakan dan lain sebagainya. Bahkan prosesnya itu kemarin saya terakhir tergigit oleh ular Trimeresurus pernicius itu sampai dengan 4 bulan pemulihan. Jadi bukan waktu yang sebentar, dan mungkin saja kalau seandainya saya tidak ditangani secara tepat pada saat itu, bisa saja sampai ke fase sistemik dan bisa sampai merenggut nyawa saya. Nah, jadi ini yang perlu saya tegaskan di kasus kali ini. Jadi walaupun mungkin kita sudah terbiasa dengan ular, handling ular, interaksi dengan ular, nah usahakanlah kita benar-benar harus teman-teman, lebih safety. Sekiranya memang kita tidak bisa dan tidak mampu untuk memindahkan ataupun merescue ular yang berbisa, itu sebaiknya jangan. Lebih baik diserahkan kepada orang yang memang sudah safety alat-alatnya, sudah berpengalaman dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saran saya buat kalian semuanya. Jadi jangan mentang-mentang kita udah biasa handle ular dan lain sebagainya. Adapun di dalam video-video saya, ketika saya melakukan hal-hal seperti yang mungkin dikategorikan free handle yang tidak baik, itu jangan ditiru, karena ya saya juga manusia, kadang-kadang memang suka hilap. Nah, yang seharusnya, yang sewajarnya itu, yang memang harus dicontoh itu, kita harus pakai alat safety. Alat safety itu bisa dari grab stick, bisa dari hook, snake hook, ya, bisa juga pakai kacamata dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya peralatan safety. Bahkan sarung tangan pun sebetulnya harus punya yang anti gigitan ular. Nah, jadi balik lagi, teman-teman. Jadi ketika kita mendapatkan laporan, mendapatkan permintaan untuk merescue ular dan lain sebagainya, apalagi ular tersebut itu ular berbisa tinggi dan mematikan, lebih baik diserahkan kepada orang yang memang sudah ahli ataupun sudah berpengalaman, sudah profesional lah. Nah, mungkin itu saja. Dan ingat ya, teman-teman, jadi ketika kita tergigit oleh ular berbisa, lagi-lagi saya menegaskan bahwa imobilisasi sangatlah penting. Imobilisasi ini adalah salah satu hal yang kelihatannya sepele, namun ternyata itu berhasil, karena saya sudah mempraktekannya sendiri dan merasakannya sendiri, teman-teman. Baik itu dari ular-ular berbisa tinggi, baik itu dari ular berbisa medium dan lain sebagainya, itu sudah pernah saya praktekkan dan itu berhasil, teman-teman. Dan kita ketahui bersama juga bahwa ular welang dan ular weling ini merupakan ular yang kadang-kadang orang itu
menyamakan ular ini tuh sama-sama memiliki antibisa. Padahal sebetulnya ular weling ini tidak ada antibisanya di Indonesia, atau belum ada antibisanya, terkecuali ular welang atau Bungarus fasciatus itu sudah ada. Nah, jadi ini juga sekedar pemberitahuan juga buat kalian semuanya. Sekali lagi saya ingatkan, ketika kalian tergigit oleh 3 jenis ular berbisa tinggi dan mematikan, ular welang, ular kobra Jawa, ular gibung, kalian sudah bisa pergi ke rumah sakit dan mendapatkan antibisa atau sabu, serum antibisa ular, yakni Biosep atau Biopalen, seperti ini teman-teman. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang perlu diketahui juga, dan ini sebetulnya lebih membuat kita tuh lebih berhati-hati loh, karena oh ternyata di Indonesia itu antibisa ular itu hanya mengcover 3 ular saja, sementara ular berbisa di Indonesia bukan hanya 3 saja, melainkan banyak coy. Jadi itu juga sebetulnya membuat kita lebih berhati-hati terhadap ular-ular berbisa yang ada di Indonesia. Jadi kita jangan gegabah coy. Ya kemungkinan ya banyak kasus kan kalau misalnya tergigit oleh ular berbisa tinggi dan mematikan, seperti king cobra contohnya, itu tinggal 50-50 coy. Artinya ya kalau masih selamat ya beruntung berarti, kalau tidak selamat ya memang seperti itulah realitanya ketika tergigit oleh ular berbisa tinggi dan mematikan yang memang belum ada antibisanya di Indonesia teman-teman. So jadi kesimpulannya dari video kali ini adalah yang pertama, ketika menonton video-video saya, intinya jangan banyak ditiru yang negatifnya, yang tidak baiknya, yang perihal-nya dan lain sebagainya, itu tidak untuk ditiru ya teman-teman. Terus juga kita harus berhati-hati, lebih berhati-hati, apalagi buat rekan-rekan yang suka atau mungkin hobi dengan reptil, kita harus berhati-hati, apalagi yang hobinya itu reptil berbisa tinggi dan mematikan seperti ular-ular yang ada di depan saya ini coy. Nah, jadi dan terakhir, kita harus mengetahui setidaknya proses imobilisasi itu seperti apa. Nah, itu sudah sering saya jelaskan juga, karena memang itu sangat wajib dan sangat penting. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, gigitan-gigitan ular berbisa di Indonesia semakin berkurang. Karena jujur, untuk tahun kebelakang, gigitan ular berbisa di Indonesia mendapatkan peringkat kedua kalau tidak salah dari negara-negara Asia, karena memang di Indonesia ini sendiri banyak sekali ular-ular berbisa tinggi dan mematikan. Nah, terutama di tahun kemarin paling banyak korban meninggal dunia diakibatkan oleh gigitan ular king cobra teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Ini hanya sedikit membahas dan mengilas topik yang sebetulnya ini sudah agak lama juga, namun ini wajib saya sampaikan lagi karena memang saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan hal-hal seperti ini, walaupun mungkin kelihatannya sepele teman-teman, tapi ini adalah merupakan kewajiban saya untuk menyampaikan kiat-kiat lah supaya kita tidak terlalu awam terhadap penanganan gigitan ular berbisa. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.